Alhamdulillah. Sendiri bagaimana? Alhamdulillah ya udah sehat walaupun kemarin sempat sakit gitu. Sekarang alhamdulillah sudah enakan. Bu Iin, kita sekarang melakukan pendampingan individu kelima ya. Ini ada sedikit coaching tentang pemetaan sumber daya yang kemarin Ibu pelajari dengan fasilitator ya. Dan juga akan ada coaching keterkaitan dengan loka karya 5 yang kemarin ya kita lakukan di Content. Ya boleh langsung dimulai atau mau ada yang dibicarakan dulu? Langsung dimulai. Siap ya. Bu Iin, apa saja proses yang sudah berjalan nih selama 1 bulan terakhir dan hal-hal apa saja yang dianggap oleh Ibu sebagai capaian selama 1 bulan tersebut? Selama proses 1 bulan ini ya Bu ya, yang sudah saya pelajari itu banyak sekali Bu ya. Saya belajar banyak hal, terutama dari modul di pelatihan guru penggerak ya Bu ya. Salah satunya itu adalah tentang pemetaan aset yang memiliki lingkungan sekitar sekolah Bu ya. Terus hal penting yang didapat dari itu adalah saya semakin percaya diri dalam mempelajari hal baru. Itu yang akan berdampak baik ya Bu ya bagi kemajuan pembelajaran baik bagi diri saya maupun murid saya sendiri. Terus terjadi juga perubahan sikap ya Bu ya, tentunya perubahan sikap yang mengarah ke arah yang lebih baik baik itu dari segi saya dan murid saya. Tentunya pembelajaran yang dilakukan oleh saya selama 1 bulan ini sangat berdampak sekali bagi saya pribadi dan murid-murid saya. Berikutnya nih Bu Iin ya, apa yang Ibu temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya? Adakah hal yang menarik dan khusus yang ditemukan? Banyak hal positif ya Bu ya yang bisa dilakukan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sekolah, baik itu pada murid maupun pada semua SDM dalam lingkungan sekolah. Hal yang menarik yang saya temukan itu ada Bu, pasti ada, yaitu kepastian kapasitas beberapa murid dan guru yang mumpuni baik di bidang olahraga maupun akademis. Perubahan apa nih yang Ibu harapkan dapat terjadi di lingkungan sekolah setelah Ibu mengetahui sumber daya yang ada dan bagaimana Ibu mewujud nyatakan perubahan tersebut? Perubahan yang saya inginkan itu tentu saja adanya peningkatan kompetensi yang dimiliki ya Bu ya, baik dari segi guru dan muridnya. Terus apa yang akan saya lakukan untuk mewujudkannya, tentu saja saya akan melakukan aksi nyata sesuai dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan dalam pelatihan CGP ya Bu ya. Oke. Bagaimana Ibu akan menggunakan hasil pemetaan yang diperoleh untuk memaksimalkan potensi sekolah? Itu saya pemetaan aset yang saya lakukan di sekolah akan saya jadikan acuan dalam mengambil tindakan atau sikap selanjutnya. Oke. Bagaimana Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah saya melalui pengamatan ya Bu ya, tentunya dengan pengamatan, evaluasi dan membuat kesimpulan dari hasil pengamatan saya. Apa saja kendala dan tantangan Ibu yang Ibu hadapi nih saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu mengatasinya? Kendala, alhamdulillah karena itu kan dilakukan di lingkungan kita sendiri ya, jadi tidak ada kendala yang berarti dari semua pengamatan, evaluasi dan kesimpulan Jeda. Ada telepon. Dimatiin aja Bu datanya. Oke, Bu Iin, apa saja nih kendala dan tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu mengatasinya? Karena proses pengidentifikasian aset sekolah itu dilakukan di lingkungan sekolah sendiri ya Bu ya, tentunya tidak ada kendala yang berarti yang saya hadapi. Dan alhamdulillah prosesnya pun berjalan lancar, tidak ada sesuatu kesulitan yang berlebih. Alhamdulillah ya. Bagaimana perasaan Ibu nih ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Saya sangat merasa senang dan
atas apa yang saya lakukan, karena itu semua memberikan dampak kemajuan ya Bu ya, baik bagi diri saya, murid saya maupun sekolah saya sendiri. Apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan saya adalah saya yakin sekolah saya mempunyai potensi ya Bu ya, baik itu dari segi murid, fisik, dan gurunya tersendiri. Bahkan dengan modal itu kita dapat menggali dan memaksimalkan potensi yang dimiliki komponen-komponen yang ada di sekolah saya. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Menurut saya ya Bu ya, dari hasil pengamatan saya semuanya sudah teridentifikasi, karena kebetulan sekolah saya kan tidak begitu luas, jadi tidak begitu menyulitkan untuk melakukan proses identifikasi, sehingga semua dapat teridentifikasi sesuai dengan waktu yang tidak begitu lama. Itu berpengaruh juga ya, luas lahan sekolah ya. Sangat berpengaruh karena banyak ruangan dan itu yang harus kita amati. Bu Iin, berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan nih, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu? Dari hasil pemetaan yang saya lakukan, saya dapat mengambil sikap ya Bu ya, tentunya untuk dapat membuat sebuah keputusan yang baik untuk SDM di sekolah maupun keputusan yang berpihak pada murid, sehingga berdampak positif dan dapat menggali potensi, bakat serta minat mereka secara maksimal. Apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Hal yang perlu dikembangkan dan dievaluasi tentu saja adalah kompetensi ya Bu, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru yang ada di sekolah saya, karena setiap guru di sekolah saya memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu menurut saya yang masih harus perlu digali itu adalah kompetensi gurunya, sehingga ketika gurunya itu memiliki kompetensi yang mumpuni, maka dia dapat dengan mudah atau dapat dengan lebih baik untuk menjadikan murid-murid itu lebih berpotensi dan lebih maju lagi. Oke, maaf ya, Bu Iin, Bu jeda dulu Bu. Bu Iin, apa hal yang menurut Ibu Iin mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Keyakinan dan semangat dari dalam diri saya ya Bu ya, karena dengan keyakinan dan semangat dalam diri saya tersebut saya dapat lebih semangat untuk dapat mewujudkan program-program atau merealisasikan program yang sedang saya buat tentunya Bu. Bu Iin, adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti PGP yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Kasus yang pernah saya temui ya Bu ya, selama saya mempelajari itu adalah kasus murid yang terlambat mengerjakan tugas, secara disiplin tidak diterima, tetapi kasihan karena dia kan sudah mengerjakan tugas, masa sama kita sebagai guru tidak diterima, itu kan merupakan sebuah nilai. Yang kedua, guru yang selalu berhutang uang kas pramuka ya Bu ya, sedangkan uang itu kan harusnya diperuntukkan untuk kegiatan di sekolah ya Bu ya, bukan untuk memberi hutang kepada itu juga kan sama tetap Bu ya, walaupun jalurnya salah tetapi kita tetap itu ada rasa kemanusiaan ya Bu ya, karena mungkin dia butuh makanya dia ngejek. Kebutuhan ekonomi. Iya betul Bu. Menurut Ibu, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Menurut saya dari pengamatan saya itu sudah sesuai ya Bu ya, sudah sesuai dengan langkah-langkah yang saya pelajari, yaitu 9 langkah pengambilan keputusan. Apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Masih perlu belajar dalam membuat sebuah keputusan ya Bu ya, dan juga masih harus memperdalam itu 9 langkah pengambilan keputusan, terus 3 paradigma itu, sehingga kita
dalam mengambil suatu keputusan itu tidak salah ya Bu, atau tidak asal mengambil keputusan sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi semuanya. Oke. Ini terkait dengan Lokakarya 5 ya Bu Iin. Apa saja pencapaian Ibu pada pembelajaran bulan ini? Terkait dengan Lokakarya 5 yang kemarin ya, pemetaan kompetensi. Dapat meningkatkan kompetensi diri yang baik ya Bu ya dalam pengajaran pada murid maupun hubungan dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Apakah terdapat tantangan dan kesulitan selama proses pembelajaran dan bagaimana Ibu menanggapi tantangan dan kesulitan tersebut? Sejauh ini masalah yang signifikan semua teratasi dengan baik ya Bu ya, dengan adanya komunikasi yang baik dengan murid, dengan rekan sejawat ataupun dengan kepala sekolah. Bagaimana nih Ibu akan menggunakan pencapaian tersebut untuk proses pembelajaran selanjutnya? Saya akan melakukan evaluasi atau koreksi diri ya Bu ya, bagian mana yang masih kurang dan harus ditingkatkan lagi sehingga progres kedepannya itu lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Iin. Semoga planning dan rencananya bisa tercapai. Ya, semoga ilmu yang Ibu Iin dapat selama pembelajaran guru penggerak itu bisa diimplementasikan secara sempurna di lapangannya untuk rekan sejawat. Ya, terima kasih juga ya Bu ya atas bimbingannya untuk murid-muridnya, ya, ataupun untuk sumber daya sekolah yang lainnya. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan terus sampai berjumpa kembali di Lokakarya 6 ya. Amin. Oke, sukses selalu ya, semangat ya Bu Iin ya. Terima kasih ya. Bu. Assalamualaikum.